Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia ini saya menyampaikan sedikit tentang bagaimana kita ini sekarang berada di tengah-tengah di penghujung bulan Dzulhijjah, bermakna penghujung tahun 1445 Hijriah. Malam hari ini kita sudah memasuki tahun ke-1446 Hijriah. Saya ingatkan bagi yang usia 30 tahun Syamsiah, bermakna dia berusia 31 tahun. Bagi usia 60 tahun teman Syamsiah, bermakna dia berusia berapa? 62 tahun. Ibarat sudah 60 berarti 62 lahirkan dia. Nabi hanya 63 tahun. Ada hadis Nabi bahwasanya a'mar ummati baina sittin wa sab'in. Umur usia umatku ada 70 tahun. Maksud itu syahid hasad, setiap perkara ada masa dipanennya. Wa hasad ummati baina sittin wa sab'in. Masa dipanennya. Masa dipanen maksudnya masa dicabut nyawanya, dihabiskan anak-anaknya. Umat ini adalah ketika bermula kebanyakannya di usia 60-70 tahun. Artinya ya di satu sisi kita bersyukur sebagai manusia, di sisi lain kita pun harus buat persiapan untuk menghadapi kehidupan kita yang sesungguhnya. Dan berharap teman-teman yang telah berlalu amal-amal baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kurangnya minta disempurnakan dan yang salahnya minta Allah ampuni dan Allah maafkannya. Dan berazam berniat untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan di tahun-tahun yang akan datang. Bapak dan sekalian, tadi dalam hadis mukadimah saya baca bahwasanya amal itu sahnya, kemudian juga besar dan kecilnya pahala, luas dan sempitnya sebuah nilai pahala, besar dan kecilnya bergantung kepada niatnya. Bergantung kepada niatnya. Orang yang niat hijrahnya karena Allah, maka dia dapat pahala dari Allah, ganjaran dari Allah. Sementara orang yang hijrahnya karena dunia, maka dia akan mendapatkan dunia semata. Dan orang yang niat hijrahnya karena wanita, maka dia pun akan mendapatkan dunia semata. Maaf, wanita semata. Maka hijrahnya sedang bergantung apa yang dia niatkan. Wasalian dalam konteks agar kita ini bisa menjalankan maksud Allah menciptakan kita dalam berkat ini, sampai Allah akan berfirman, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hamba yang beriman, sesungguhnya bumiku sangat luas, maka kalian hendaklah menyembah hanya kepada Aku. Maknanya apa? Ketika seseorang terhalang atau susah melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tak mengapa, bahkan disuruh, bahkan diperintah, bahkan dicontohkan oleh Rasulullah SAW juga sahabat-sahabatnya agar kita hijrah, pindah dari satu negara ke negara yang lain. Maaf nih, dalam konteks ini, ketika awal-awal ada waiting list dalam ngaji, berapa itu? Berapa? 96 sudah ada waiting list sebetulnya. Sudah ada waiting list tahun 96 itu, karena ibunda saya mau berangkat waktu
satu sama kakek, sama nenek, sama bibi-bibi itu ada yang dia kena waiting list, kena waiting list. Cuman belum nampak ke permukaan karena belum banyak waiting listnya. Tapi sampai tahun 2000-an ke sini mulai banyak ada waiting list. Kemudian paling ya setelah tahun 2010 saya daftar haji itu sudah 3 tahun waiting list. 2010 daftar, 2013 belum berangkat. 2013 daftar sampai sekarang belum berangkat. Kalau ngikutin apa? Antrian. Haji reguler. Iya, di Bogor. Kalau di daerah ada yang 20-30 tahun, ada yang 40 tahun. Tapi ada tapinya, ada. Ya saya mungkin kembalikan mertua ya karena putra ini kan dengan adik saya yang mau haji gitu. Di Indonesia udah nggak bisa, maka dia terbang ke England, ke Inggris, ambil visa di sana, kemudian balik lagi ke Jeddah, balik lagi ke Jeddah. Mau ngapain? Mau haji, boleh nggak begitu? Ya boleh. Dulu tahun 2000-an juga, bahkan tahun 90-an, 97, 98, 99, tahun 2000-an banyak kawan-kawan ke Filipina, ke Thailand, kemudian ke banyak belahan negara yang lain yang kuotanya tidak terpenuhi maksudnya. Contoh, ada 3 juta muslim di Cina yang diizinkan sama KJP 10.000 orang untuk berangkat haji. Berarti ada 250.000 kuota haji Cina yang tidak dipakai. Boleh kan dipakai? Boleh? Ya boleh. Itu kan kesepakatan oke. Ikatan Dunia Islam sudah bisa sepakat. Jadi per 1.000 penduduk Muslim satu. Ketika tidak dipakai diambil atau diberikan atau dijual boleh kan? Ya boleh. TKI kerja di Jepang kah, mana lagi? Korea kah, dimana lagi? Hongkong kah? Datang ke sana, dapat visa imigran, bisa berangkat? Ya bisa, boleh. Ada sepupunya Pak sepupunya, ini kawannya, saudaranya Pak Jokowi, ini namanya Yudi. Kalau orang suka nonton politik pasti dia terkenal. Nanti termasuk tim IT-nya 2019, tim IT-nya Prabowo kalau ini tim itu dia haji waktu dari sini susah, waktu dia punya gaji besar, hanya dia kerja di Hong Kong, pernah kerja di Kuwait, pernah kerja juga di Abu Dhabi, nggak bisa, tapi mungkin kerja di Hong Kong langsung bisa berangkat haji. Dari mana? Dari Hong Kong. Dari Hong Kong langsung berangkat. Bisa, ya bisa. Ketika kemudian kita tidak bisa berangkat dari negeri ini, tidak bisa bertahan di negeri ini, kalau sholat bisa, puasa apa lagi, zakat apa lagi, ya. Umroh bisa. Kalau haji ternyata nggak bisa, ternyata apa? Haji tidak bisa karena waiting list. Ya, nggak apa-apa kita ngambil kuota negara lain, ke Afrika, Eropa, Amerika, termasuk dari belahan Rusia, masuk dari Cina, Jepang, Korea, Hong Kong, iya. Ini yang orang yang melihatnya di YouTube, wah heboh di negeri ini, iya nggak heboh nggak? Heboh. Tapi kita di sana mah aman-aman aja, iya. Aman-aman aja. Ya kalau diumpamakan sama dengan orang yang bawa motor, tapi dia nggak punya SIM. Dikenal sama polisinya, apa dikenal sama kapolresnya, kira-kira aman nggak? Aman nggak? Ada tetangga kecelakaan, dikenal sama mantan celaka di sini, dia nggak punya SIM, artinya nggak bisa ngurus apa? Nggak bisa ngurus apa juga yo, kalau kecelakaan. Asuransi, jasa. Mereka kan punya kenalan mantan celaka di Bogor, bisa diurus.
Diurus nggak? Tetangga mungkin dengan kamu, Pak, punya SIM, saya bilang, nggak punya sih. Terus kok saya lihat kemarin beberapa polisi, ya itu mau ngurus ini ya sudah sadar aja. Kok bisa nggak punya SIM di sini sadar aja? Itu kan bos yang ngurusin, komandan yang ngurusin, ya kan? Kalau orang kenal Allah, di mana-mana nggak masalah. Coba kalau tidak kenal Allah, maka di mana-mana masalah. Mas, dari mulai dari sininya menjadi sedekah. Sebagian kawan-kawan punya kenalan orang kedua atau orang ketiga kalau irjen. Kalau irjen di mana? Di Kementerian Hukum, ya yang kedua yang wakil kan, wakil apa? Wakil menteri ya, wakil kan jabatan politis sama dengan menterinya. Kalau irjen kan jabatan hadir ya, dari nol sampai dia menjadi seorang irjen. Kenal sama irjen saja, itu nggak berani dikasih minta sedekah di mana? Di mana? Di airport. Telepon irjennya, saya mau lewat nih. Kalau kawan-kawan mau ibadah, nanti saya telepon ke kepala sesi di sana, telepon kawan. Tapi kalau nggak kenal, minimal 5 juta itu minta sedekahnya. Siapa yang minta? Yang minta siapa? Imigrasi. Jangan marah. Bukan Anda harus sedekah sama aneh. Nanti Anda sebagai setor ke menteri, dari menteri Anda setor ke mana? Kemana? Hah? Kemana? Ke istana? Bagi-bagi lah. 10.000 orang kali 5 juta berapa coba? Jadi kalau nggak kenal Allah begitu. Kenal sama kabel aja bisa aja lah nggak punya SIM. Iya. Oh sekalian, sama juga di sananya. Kenal sama kepala polisi mukanya, misalnya. Atau kita pakai hotel yang kepala polisi mukanya aman nggak? Aman nggak? Ya aman. Tuh awas aja itu hotel saya tuh. Jadi kamu tuh tahu aman nggak? Aman. Wah sekalian, saya ini hanya cerita sedikit aja supaya kemarin kok hebat banget gitu. Sebagian orang-orang yang maaf katakanlah lagi ada nasi kena tilang, ya setelah nyampe ke Jeddah ditawarin lagi, Bapak mau balik lagi nggak enggak? Cuma bayar masih ada 2 real ya, itu 2 real lah. Tergantung kesepakatan. Ya kalau kali 50 orang kan satu mobil berapa? 5 kali 5 25 ribu. 25 ribu atau 50 ribu? Masya Allah, itu kalau 25 ribu itu sama berapa? 50 juta. Cuma 2 jam atau 50 juta. Kalau sebagian 10 orang gimana? Lebih kurang seperti itu. Terus lihat. Kemudian hijrah untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala dibolehkan. Bahkan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan demi tegaknya agama, terpeliharanya agama, tersebarnya agama, Nabi tinggalkan Mekah menuju Madinah. Sahabat demi tersebarnya agama tinggalkan Mekah Madinah, berjalan ke penjuru dunia. Termasuk di antara mereka adalah cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali ke mana? Ke Kufah. Dan zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali di Madinah. Zaman Sayyidina Ali kan di mana? Di Kufah, di Irak. Kufah satu provinsi yang ada di daerah Irak. Di sana pun juga mereka tidak nyaman, tidak pindah ke mana? Ke Yaman. Di sana pun ya yang namanya pergolakan politik dari zaman zaman kan tetap ada. Ada sebagian mereka juga ada hijrah ke berbagai penjuru dunia, Maka saya ingin menyampaikan satu pesan. Kalau kita mencintai yang harus dicintai, itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun misalnya tidak bisa
saudara sebagaimana mereka. Tapi kalau kita membenci orang yang dicintai, maka minimal akan diuji dengan mencintai orang yang tidak layak dan tidak dicintai, yang efeknya ujungnya akan berbuah dosa, mendapatkan dosa. Ini kan mencintai, mendingan man ahabba lillah wa abghadha lillah wa ata lillah wa mana'a lillah fa qad istakmala iman. Orang yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan menolak atau tidak memberi karena Allah, maka sungguh imannya adalah sempurna. Nabi tidak minta upah dari dakwah yang beliau sampaikan. Tapi Nabi misalkan, "Qul," Allah berkata Allah ini, "Qul ma as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Katakan wahai Muhammad, kalau ayat ketika Allah menyatakan, kata wahai Muhammad, aku tidak minta upah atas dakwah ini, cuma aku minta kalian cinta atau menyayangi, mengasihi kepada kaum kerabatku. Ini perintah siapa? Perintah siapa? Perintah Allah kepada Allah disampaikan kepada kita. Al-Quran. Kalau hadis orang nanya doa hadisnya atau mau tuh, ini Quran. Tapi anehnya orang nggak pernah dirugikan, malah diuntungkan sebetulnya. Diuntungkan. Tapi malah ikut-ikutan membenci zuriyahnya atau kerabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gara-gara ya seperti itu. Udah dari musim 2004 kemarin, yang musim pemilu, efek daripada musim pemilu itu sebetulnya. Efek dari musim beda pilihan, karena kalangan banyak yang mendukung siapa? Katakanlah 01, kemudian supaya pecah suaranya, supaya tidak dapat suara, supaya kalah, dihembuskanlah itu menggunakan bayaran satu orang saja yang nggak dikenal, selama nggak dikenal. Untuk level nasional itu nggak dikenal, apalagi nasional pun nggak dikenal, cuma karena berkat YouTube, sehingga apa? Heboh ini, ya kan? Teruslah tambahin bumbu, tambahin garam, tambahin kecap, tambahin sasa, tambah lagi orang-orang yang nggak pernah ngaji juga ikut bicara, ya sudah, nama baru. Tapi yang saya sayangkan itu orang yang rajin sholat dan rajin sholawat, yang suka baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad setiap sholat, kok ikut-ikutan gitu. Oh yang nggak sholat mah ya wajar kan? Ya kan? Rajin sholat, rajin sholawat. Wah dia nggak sadar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca gitu kan? Baca gitu enggak? Baca. Tapi ya nggak sadar dengan apa yang dibaca atau nggak tahu artinya. Kan sayang. Betul kan? Kemudian artinya ini saya sampaikan, terlepas daripada ada yang dipanggil hamba dan tidak, maka Islam tersebar di negeri ini itu berkat mereka. 9 wali sana dan 7 orangnya adalah keturunan Rasulullah SAW. Itu pertama. Yang kedua, generasi berikutnya datang juga keturunan Rasulullah dari Yaman, diantaranya juga dari India juga sebagian. Itu pun keturunan Rasulullah SAW. Kalau masalah dipanggilnya Habib, bukannya Sayyid, bukannya Syarif, itu masalah tempatnya saja. Kalau di Timur Tengah, Afrika terutama dipanggilnya Sayyid, dipanggilnya Syarif. Kalau di negeri kita ya panggilannya Habib misalnya. Ya kalau di Arab, semua orang kalau kita menyanjung mana Sayyid. Waktu saya pulang, cerita sedikit. Saya belum pernah merayu orang sedemikian rupa sampai ngeyel ke bahasa orang Arab. Perempuan seperti Sayyidati
Bapak bilang saya ikut pulang saya. Ngapain? Ada kawan dari Sulawesi. Di paspornya M Nasir. M di tiketnya Muhammad Nasir. Di Arab sana nggak ada istilah singkatan. Dan dalam dunia internasional yang minimal yang namanya paspor dua suku. Ketika ada perbedaan antara paspor dengan tiket, maka ya kamu harus tiket harus beli lagi. Orang nggak bisa baca tulis lagi, nggak bisa baca tulis orangnya. Aduh, terus nggak punya duit lagi di sini maksudnya. Walaupun dia bos di Sulawesi, tapi ya dia karena udah hul sehingga gaji beruang limbang. Repot itu. Beli tiket lagi gimana? Dan sebagainya. Saya merayu ya saya pulang saya pulang balik rayu itu apa namanya petugas check in untuk agar orang itu bisa dipulangkan dengan tiket yang telah dia beli. Gua lihat ya saya walaupun dia bukan habis saya panggil Sayyid ya kan ya Sayyidi ya pokoknya ulang-ulang rayu menyanjung. Kau masih lihat hanya ya injury time hanya dibolehkan dengan kawan dan ya sebetulnya kamu kali tinggal di sini gitu. Kau masih lihat kembali jadi apa? Jadi kita ada generasi pertama, generasi kedua. Kalau saya bisa boleh mencontohkan, kalau orang-orang lama di sini masih kenal dengan Pak Haji Muhammad Dayak, kenal nggak? Atau orang baru kenal nggak? Kenal nggak orang-orang yang baru datang setahun ini? Kenal? Ya. Atau kalau TKN dengan Pak Sugeng kenal, dengan Pak Haji kenal, mungkin ya. Tapi dengan Pak Sugeng kenal? Dan Pak Haji Sugeng kenal nggak? Atau Pak RW? Misalkan kan? Dengan yang datang belakangan mungkin tahunya Pak Diwan sama siapa? Sama Pak Takdir sekarang. Oh yang sebelumnya ada Pak Eko, ada Pak Junen, ada Pak Syahriwan, ada siapa lagi? Ada Pak Haryanto, ada siapa lagi yang di RT 1? Yang sudah yang apa Bapak Mia, Bu Iriana, Pak Indro. Contoh kecilnya itu aja, contoh kecilnya. Jadi orang-orang yang berjasa di masjid ini atau di kampung ini yang pernah jabat di kampung ini, kalau yang baru tapi lebih dikenal siapa sekarang yang kenal? Dua tingkat nih. Pokoknya luar biasa, namanya imamnya banyak hafal Quran mengalahkan Al-Faizin. Baik Al-Faizin aja, cek aja ke sana, ada kayak imamnya hafal Quran. Paling kode-kodenya aja. Ya nggak? Misalnya cerita misal. Tapi kalau orang-orang lama, nggak tahu nggak tahu. Bos itu panjang kisahnya. Pernah bikin saung di depan aja, aja banyak kan? Katanya, saya nggak katanya. Bikin dulu di sini, bikin apa? Bukan apa? Saung ini, saung kuring. Dari bambu, kan? Dibangun di sini satu lantai, sudah jelas setelah kemudian dibangun. Itu kan proses. Tapi orang-orang yang sekarang tahunya hanya dengan DKM baru, hanya dengan imam baru, hanya dengan pengajar-pengajar yang padahal sebelumnya ada imam-imam, ada DKM, ada RW, ada warga, ada masyarakat, juga termasuk juga di dalamnya ada marwat yang telah berjasa berkorban demi kebanggaan masyarakat. Sama untuk Islam di negeri ini atau di dunia ini ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'in, iya. Terus kalau di negeri ini ada wali sana, terus kemudian ada mereka dzurriyyah atau anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukti autentiknya ada ke makam mereka di Empang, ada Ramadan Rasulullah misalnya. Iya. Di luar Batang ada Habib Muhammad bin Habib Abu Bakar Al. Iya, rupanya di setiap daerah itu ada. Dan juga ada cucunya. Ya Pak ya.
Rahmatullah. Jadi Nabi minta kepada kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala agar ya bukan agar mencintai keturunannya atau kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kejadian yang sahabat itu kan Abu Lahab anaknya namanya Durrah, itu kan masuk Islam, beliau kan Abu Lahab kan paman Nabi. Waktu di Madinah ada orang yang ini anaknya Abu Lahab, anaknya Abu Lahab, kayu bakar neraka. Maka apa? Maka anak ini ada pada biar bisa dibilang begini, Nabi mana? Nabi Ini kalau yang sudah meninggal sudah Sayyidina Ikrimah misalkan, kan anaknya Abu Jahal. Ketika dia sudah masuk Islam ya dihormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam Islam, walaupun katakanlah ada seorang Malaysia, orang Parsi, ada seorang orang Arab, ada yang bilang orang Afrika, oh dia iman, Islam dimuliakan juga. Kalau orang biasa saja, orang Afrika saja, orang Eropa saja, orang Romawi saja, orang Parsi saja, orang Ajam saja, dimuliakan kalau Allah dengan keimanan kesamaan, apalagi mereka adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya. Kalau orang-orang biasa saja, dia orang Islam harus kita muliakan, harus kita hormati, ya. Apalagi mereka ada hubungan darah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hubungan yang pan pemilu pilkada sebagainya beda pilihan, itu jangan dikait-kaitkan dengan ya dengan keyakinan kita atau dalam hati kita mencintai tulisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kaitkan. Kalau orang politik ya serang mereka lah nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita ini yang mesti mengerti tentang perkara ini. Saya kembali maksudnya bahwasanya Allah menyuruh kepada kita, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Ya hamba-hamba yang beriman, setelah aku itu luas, maka hanya kepadakulah kalian beriman. Artinya apa kata Al-Fasih, "Ailam tasalakum al-ibadat ibadati wal yasalakum ilhal dirikum fahajiru ila hadiya rusulakum dari." Ketika tidak mudah kalian beribadah di satu negeri, tidak mudah buat untuk menjahitkan agama kalian, maka hijrah ke satu tempat di mana agama bisa berjalan. Maka kita bisa katakan, man farra bi dini walau bil ardin il ardin walau kadisuran istajabal jannah. Orang yang lari dengan membawa agamanya dari bumi ke bumi, dari daerah ke daerah, walaupun satu jengkal, maka wajib baginya surga, wajib baginya. Orang yang lari, hijrah, pindah, membawa agama dari satu negeri ke negeri yang lain, walaupun satu jengkal, maka wajib baginya surga. Untung kan? Kita lahir di mana? Lahir di mana? Cirebon. Mana lagi? Lahir di mana? Garut, Aceh, Medan. Ada di Papua doang ya, kita pindah ke Papua. Kita hijrah kita tinggal di negeri yang lain. Maaf, kita tinggal di sebuah daerah lain juga. Tapi begitu kita dewasa kita hijrah. Kemudian Allah Taala ternyata memberikan kemudahan kepada. Memang kalau untuk hijrah ini untuk agama berkembang, untuk dunia juga akan dapat, untuk wanita pun akan. Orang kalau laku di sini, hijrah ke Papua gimana? Laku nggak? Papua. Ini bilang orang Papua itu bukan nggak semuanya hitam, ada yang putih nggak? Ada orang Sulawesi, orang Jawa, semuanya banyak Papua. Lainnya tinggalnya di sana. Iya. Orang tidak bisa berkembang di kampungnya, di daerahnya, hijrah ke mana? Ke daerah yang lain. Bisa? Boleh nggak? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Ada saya pernah hijrah ke Papua, buka foto di sana. Buka foto di pondok pertama tahfiz di Papua. Terus
bapaknya si Isan, ibunya si Isan, Papua ke pesantren. Selama 4 tahun di sana, kemudian hijrah ke Jambi. Itu orang Papua pada ikut. Orang yang lain dari di sana ada 20 sampai sekarang itu udah putus tuh sana dari Papua ya. Ada terus. Banyak yang hafal Quran, orang yang alim cerita orang Papua. Berkat hijrah dari kampung halaman. Kalau di sini mungkin belum tentu. Prosesnya panjang. Karena di Bogor, Jawa Barat, Jawa, Bandungnya ya banyak, besar-besar lagi. Iya. Sana nggak ada. Ibadah kan nggak ada saya laku kan gitu. Alhamdulillah. Kemudian bagaimana sikap kita menyikapi tahun baru ini, ya? Kenapa tahun baru Hijriah dimulai dengan ini sebenarnya tahun baru Islam sebenarnya tahun baru Hijriah? Karena padahal ada kelahiran Nabi, ada mi'raj Nabi, ada diutus Nabi, ada apa lagi banyak kisah dalam itu. Kenapa sahabat memutuskan menyebut awal tahun baru Islam itu dimulai dengan hijrahnya Rasulullah SAW? Karena setelah Nabi hijrah ke Madinah, percepatan akselerasi perkembangan Islam luar biasa. Ketika perang Badar, kita hijrah pertama ke Habasyah lah, 80 orang, 80 keluarga. Kalau kali itu cuma ada 165. Itu pun kalau semua istri. Ketika perang Badar 17 Islam, kaum muslimin yang laki-laki berapa? 300. Kalau kali itu cuma 626 kali suami istri lah katakan. Iya. Perang pun udah banyak. Waktu perang waktu Futuh Mekah udah berapa? 10.000 orang. Waktu perang Hunain berapa? 12 orang. Itu laki-laki yang dewasa saja. Belum perempuan dan anak. Jadi waktu Nabi menaklukkan Mekah jumlah muslimin berapa? 10.000 orang. Waktu perang Hunain 12.000. Mungkin laki-laki dewasa lebih kurang seperti itu. Yang lainnya adalah wanita dan anak-anak. Ya kayak ketika awal-awal 13 tahun Nabi di Mekah, jumlah muslimin belum nyampe 1.000 orang. Maka orang bilang itu negara 13 orang. Iya. Bahkan negara 13 dia adalah Majidiyah dengan orang Ansar. Dan ketika Nabi hijrah ke Madinah, maka percepatan luar biasa. Maka misalnya maka momen itu dijadikan sebagai awal penanggalan dalam Islam plus dinamai dengan tahun baru Hijriah. Cuman saya, jangankan orang lain, kita saja umat Islam kadang-kadang tidak mengenal dengan bulan-bulan Hijriah. Oh, tahun baru apa? Mas saya gimana? Hebohnya luar dan kita semua tahu, bahkan penanggalan kita pun, lahir kita, meninggalnya kita dan seterusnya itu menggunakan kalender Masehi. Tapi jarang sekali yang menggunakan kalender Hijriah. Kalender Hijriah jarang. Dzulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1. Kamu sekalian, yang terbaik sih semua hari sepanjang bulan, sepanjang tahun diisi dengan amal-amal soleh. Iya kan? Tapi kalau memang tidak bisa seperti itu kayak sahabat, kayak tabi'in yang terdahulu, maka setidak-tidaknya Nabi mencontohkan, mengajarkan ada doa akhir sunnah. Dan kemudian juga ada doa awal sunnah baca. Kalau sedikit ini nggak apa-apa. Saya mau sedikit nggak apa-apa. Lu kadang-kadang kan kita doanya kan apa sendiri. Doanya tidak apa. Ya jamaah bareng-bareng itu apa? Iya, bareng. Saya mengatakan Quran sendiri dari bagi saya malam. Alhamdulillah. Iya kan? Iya. Boleh. Salawat saya sendirian harus 1.000. Cuman kadang-kadang ya apalagi setelah kita punya mainan yang nggak pernah lepas kemana-mana apa handphone kamar mandi kita apa di bawah saya ada kawan handphone juga di bawah kamar mandi sering ketinggalan masanya di kamar mandi
Keting, ya. Karena kan kadang ada musafir itu. Kenapa kalau sing tok-tok bosan di jalan? Itu tinggal di kamar kenapa dong? Data nggak ada macam-macam, ada data, ada yang segala macam. Allah. Oh serius? Oh maksudnya apa? Ya kan, jadi kita lebih asik menghapus atau mencatat atau mengirim atau membaca pesan-pesan dari makhluk daripada mengingat Allah Subhanahu. Walaupun ada aplikasi Quran ya kita baca, walaupun ada aplikasi Raditnya ya kita baca. Barangkali kalau sama-sama ya mudah-mudahan kita tersuasanakan mau mengingat Allah Subhanahu. Hatapkan tiap hari bagus kayak ulama dahulu kayak sahabat Sayyidina Utsman ya, tiap malam hatam Quran dalam salat witirnya ya. Ramadan kita alhamdulillah sekarang Syawal belum lagi kita sibuk apa kemana pulang kampung. Dzulqa'dah juga sibuk, Dzulhijjah sibuk. Nah sekarang kita Dzulhijjah ini kita sama-sama menghatam Al. Kenapa hari tahun doang dan tiap bulan ya? Ya kalau tiap bulan di mana-mana ada tiap bulan sama bukan. Kita yang malasnya. Maka sekarang kita lihat hijrah dari kebodohan kepada kebenaran. Hijrah daripada malas menuju semangat. Hijrah daripada apa? Daripada dari keburukan menuju kebahagiaan, dari kemaksiatan kepada kebenaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saya sama satu hal Allah firmankan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada ulama kalau kalian tidak tahu. Jangan ngambil kesimpulan sendiri, baca YouTube, lihat YouTube, pegang-pegangan pegang-pegangan YouTube lah. Dan kebetulan yang ngirimnya adalah orang-orang yang memang artinya orang-orang yang bukan tidak kapabel lah, atau orang-orang yang mencari uang di YouTube misalnya dengan membuat konten-konten YouTube. Maka sebaiknya tanyakan kepada ulama yang alim, yang paham tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ambil kesimpulan sendiri. Islam itu agama yang lengkap. Dalam semua hal ada ajarannya, ada aturannya, ada aturan. Jangan ambil kesimpulan sendiri. Maka rahmatullah. Untuk itu saya ulang kembali. Coba saya lihat selama kami berjalan di sini semuanya itu alhamdulillah aman dan nyaman. Karena kami tidak mengklaim bisa, sedikit PP, sewa dan atau apartemen juga, selain kawan di sebuah hotel. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu pun bagian daripada kemudahan dan tauhid dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman memang keluarga di sini yang baca YouTube, yang memang bisa, tapi yang di sana setahu saya semuanya alhamdulillah, kecuali memang ada beberapa orang yang memang bukan muasasah di sana. Apa itu? Orang yang pakai visa umroh tidak pulang. Itu yang didendanya adalah muasasahnya, muasasah atau syarikahnya yang didenda. Alhamdulillah sama di. Yang lain-lain saya ingin sampaikan ya. Pemerintah Saudi membuat namanya Kementerian Haji ataupun Kementerian Agama. Kementerian Agama membuat masyarik. Apa itu masyarik? Dirjen haji ataupun orang yang berjemaah haji. Jemaah haji atau dirjen haji menjual tas saya masyarik namanya. Paham ya? Menjual tas masyarik. Jika tidak beli sama mereka. Mobil ada tas lainnya, orang ada lain begitu. Ya kan? Jadi masyarik dalam arti orang yang diberikan amanah untuk jemaah haji menjual paket ada yang olain 6.000 real kali 6.000 ya itu cuma 5 hari doang. Pulang pergi ke ya dari 8 ke Mina, kemudian ke Arafah, kemudian ya Mina 3 hari kan.
Jangan kembali lagi. Ada 6.000, ada 5.000, ada 3.000, tidak. Mau pakai apa kita beli? Seperti itu. Kalau kita beli ya aman saja. Ah, asal kita beli tasnya. Beli buku yang bertasnya dan yang bertasnya, semuanya bertasnya. Ini pun baru berlaku yang 3-4 tahun terakhir. Ada yang namanya musuh. Lu kan mau ke Rauta pakai musuh kan? Enggak kan? Yang sudah 5 tahun enggak. Lu tiap kita obat, tiap ngaji sekarang cuma sekali bisa kepakai setahun boleh sekali aja masuk itu. Musuh. Itu pun baru-baru ini aja. Belum kan? Enggak ada istilah musuh. Masuk Rauta harus pakai musuh. Baru 3-4 tahun ini. Kalau kata orang-orang sebelah ini bilangnya apa? Apa? Kata orang sebelah mana ada zaman Nabi haji umrah musuh pakai tasnya ya kan? Wa may yulqihi bil hamil adana. Orang yang mendaki yang buat kezaliman di Mekah itu dia akan diancam Allah dengan hal yang sangat pedih. Takut nggak orang? Wa may yulqihi bil hamil hadim zulim adana. Orang yang mau mendaki ilhan kezaliman, kemaksiatan di muka bumi ini, maksudnya bukan, maka dia akan kami timpakan ada sangat seperti orang-orang takut sama dia. Ya kan? Kalau dia mendasarkan oleh seorang kaya, banyak duitnya ya, nama baca kaya kan, yang dua orang sini aja pada minta ya, dia biasa pada minta ya, apalagi orang sana nggak tahu. Gua lihat alat kulihal, kalau seandainya melanggar, maka pulangnya langsung di blacklist pasukannya. Tapi ternyata tidak. Kalau satu pelanggaran di sebuah negara, maka kita ditangkap, kemudian pasukan di black 10 tahun nggak boleh masuk. Kalau melanggar, tapi kalau seandainya tidak melanggar, maka ya ngetanya apa? Masuk dari apa-apa, pulang pun tidak ada tidaknya. Coba. Alhamdulillah, karena sudah online kan, gentek. Datanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Taala berikan taufik kepada kita untuk bisa melaksanakan Allah di mana kita berada, terutama di negeri tercinta ini. Allah berikan hidayah kepada pemimpin kita, kepada menteri kita, kepada panglima kita, kapolanya, kapolresnya, pangdamnya, ya, kodimnya, seluruh sampai ke jajaran terbawah, sehingga kita bisa aman, nyaman, berkah di negeri dia tercinta. Dan mudah-mudahan mereka Allah berikan taufik, kita juga Allah berikan taufik untuk bisa mendahulukan apa yang Allah berikan kita dahulukan. Ini yang belum di negeri kita ini, termasuk kita. Minta kepada Allah taufik untuk bisa mendahulukan apa yang diperintah untuk kita dahulukan. Haji wajib, nambah rumah wajib nggak? Wajib kan nambah rumah? Udah punya rumah, keperluan kan? Udah punya mobil, haji wajib, haji belum, mobil punya 2, punya 3. Boleh nggak? Boleh kalau aturan seperti itu. Ya kalau itu punya rumah 3, belum haji, itu nggak boleh, melanggar itu, melanggar. Orang punya rumah 2, mobil 2, 3 dan belum haji, itu melanggar itu jelas itu, bahkan ancaman 2. Orang yang punya biaya untuk haji, kemudian kayak haji, kalau mati ada 2 pilihan aja. Apa matinya? Kalau nggak mati Yahudi mati. Itu hanya gitu sebetulnya. Tapi yang diceritakan bukan itu. Kalau nggak haji nggak bukan tasnya bahaya. Padahal orang yang punya rumah 2, 3, 4, 5 biji atau 1 ini dia beli semua, nggak haji, itu ada ancaman. Ada ancaman. Saya dia pengen haji ya datang. Gimana? Kan ya kan?
ke jalur ini ya harus tanya-tanya dulu lah gitu kan. Oh sekalian, ala kulli hal, mudah-mudahan di akhir tahun Allah ampuni segala dosa kita, dan di awal tahun ini Allah Ta'ala berkata kepada kita semua kita bisa melaksanakan semua perintah Allah, kita bisa menjalankan juga bisa mengamalkan seluruh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita kalaupun toh dimatikan di tahun ini, di tahun depan dan sebagainya, kita diberikan kepada husnul Fatimah. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.